Jadi pertama-tama kalian buka terlebih dahulu file Explorer kalian. Lalu setelah itu ke D atau ke Sham atau terserah kalian sih sebenarnya. Karena project Laravel ini nggak perlu disimpan di Exam gitu. Tapi ya opsional juga sih, lebih baik juga kalian simpan di Exam lalu htdocs gitu. Nah ini opsional juga, jadi nggak perlu juga, nggak masalah, atau disimpan dimanapun itu juga boleh sebenarnya. Oke, mungkin kita akan simpan di sini. Kita bikin folder, namanya itu kok malah buka terminal. Kita bikin folder, namanya itu adalah Laravel, mungkin seperti ini. Dan kita di sini bikin projectnya Laravel. Kebetulan aku pakai Git Bash di sini. Nah, kalian pakai terminal lain juga nggak masalah sih. Ini opsional juga, jadi nggak perlu pakai Git Bash juga nggak masalah. Tapi karena kebetulan punya aku rada error gitu ya, kalau pakai terminal lainnya kayak CMD biasa bawaan Windows, itu punya aku error gitu. Oke, jadi di sini kita pakai Composer sebenarnya ya. Tapi karena aku udah install Composer, oh ya, untuk cara penginstalannya seperti ini ya. Masa kalian nggak ngerti kan? Kan ini tutorial untuk gambar gitu, bukan basic. Oke, tapi nggak masalah. Untuk cara penginstalannya kalian datangi laravel.com, lalu setelah itu ke dokumentasi, dan kalian scroll aja. Nah, di bawah ini, Composer Create Project Laravel, Slice Laravel Example App. Nah, Example App ini adalah nama projectnya gitu. Kebetulan aku sudah menginstal Composer Global, jadi aku cara install atau aku installnya itu pakai Laravel New. Jadi di sini aku ketikkan Laravel New Multiple Image, misalkan seperti ini. Oke, kita enter aja dan dia akan melakukan proses penginstalan. Ini nggak terlalu lama juga, tergantung dengan seberapa cepat koneksi internet kalian. Tapi punya aku nggak sampai 5 menit, nggak sampai 2 menit sih kayaknya. Oke, tapi aku bakalan nge-pause video ini dulu biar gak terlalu lama, biar gak terlalu lama juga kalian nunggu ya. Sorry ya teman-teman, em, langsung seperti ini. Jadi barusan sebenarnya sudah dari tadi aku selesai menginstalnya. Jadi aku teruskan rekaman, ternyata malah nggak terekam. Sudah menit ke 6 kalau nggak salah. Tapi nggak masalah ya. Jadi aku ulangi. Jadi barusan sudah berhasil menginstal. Setelah itu kita CD atau CD gini ya. Lalu nama projectnya apa? Multiple image. Oke, seperti ini. Lalu kita ketikkan kode spasi titik. Lalu dia akan muncul Visual Studio Code-nya gitu ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau kita ngoding Laravel, pastiin kalian sudah install extension namanya Laravel Extension Pack seperti ini. Oke, yang ini ya teman-teman ya. Jadi pas kalian install ini langsung semuanya 12 extension akan terinstall sendiri gitu. Ini gunanya apa? Ini gunanya agar mempermudah kita untuk melakukan pengkodingan dengan Laravel. Oke, kembali lagi ke materi. Jadi pertama-tama kita ke .env ini, kita perhatikan yang DB database. Nah, di sini terserah kalian juga mau diganti nama atau enggak. Nah, biar aku gampang manajemen databasenya, jadi aku di sini bakalan tambahkan learning gitu. Jadi untuk yang belajar-belajar, jadi aku letakkan DB databasenya itu mirip gitu. Bukan mirip, nama depannya itu sama gitu loh. Oke, lalu di save aja. Nah, setelah itu yang kedua, step yang kedua itu kita bikin model gitu. Nah, bagi yang belum tahu, model model itu adalah yang berhubungan dengan
database gitu. Entah penginputan atau apa ya namanya, iya penginputan lah gitu, atau select input dan lain sebagainya, itu model gitu. Dan manajemen relasi juga itu di model. Jadi kita bikin dengan cara PHP artisan make titik dua model, lalu nama modelnya apa. Di sini aku kasih nama image. Dan aku juga akan bikin migration. Kalau belum tahu migration itu apa, jadi migration itu yang membuat tabel gitu, yang memanajemen tabelnya gitu. Jadi bikin tabel, lalu bikin kolom-kolom yang ada di tabel itu pakai migration namanya. Jadi aku kasih embel-embel atau kasih min-min migration, atau min-min M juga bisa, juga min M juga bisa. Jadi langsung aja di enter. Nah, setelah itu di sini ya, di database lalu di migration kita bikin, nah ini udah terbikin nih barusan nih, pas kita ngoding yang ini gitu. Nah, kita kasih table seperti ini lalu teks. Ini tipe datanya sih. Kalau yang teks ini ya teks sih. Dan kita kasih nama untuk kolomnya itu image. Nah, nama tabelnya itu images. Nah, untuk nama kolomnya itu ada ada 4 sih sebenarnya. Nah, ada ID, lalu ada image, sorry, dan ada timestamp. Timestamp ini ada dua ya, yaitu created at sama updated at gitu. Dia itu di create kapan dan di update kapan. Seperti ya seperti itulah. Oke, sepertinya satu ini aja untuk gambarnya. Kalau misalkan kalian butuh yang lain juga silakan. Oke, kita ke app lalu model lalu image sekarang. Oh ya teman-teman, karena yang user dan lain sebagainya ini nggak digunakan karena kan nggak ada autentikasi. Nah, jadi kita hapus aja boleh juga sih. Oke, jadi dihapus, yang lain sisain yang paling bawah yaitu images. Nah, user ini juga sama dihapus aja karena nggak penting gitu loh. Oke, sisain yang image.php. Nah, di image.php ini kita ngodingnya seperti ini. Protected, dollar, fill label, lalu image. Nah, maksudnya itu dia akan mendaftarkan atau ini loh yang harus diisi gitu loh. Yaitu image gitu. Nah, ini kan ada ID sama timestamp. Kenapa kok nggak ditampilkan juga? Kenapa kok nggak ditulis juga di sini? Nah, itu karena ID sama timestamp itu otomatis terisi sendiri. Nah, kalau ID itu ngisinya dengan auto increment gitu. Jadi setiap kita ngisi itu satu, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk timestamp itu berdasarkan dengan tanggal kita inputnya itu kapan, kita bikin datanya itu kapan. Seperti itu. Oke. Untuk yang model dan juga ini migration ini udah cukup seperti ini. Jadi boleh kalian X gitu atau close. Lalu setelah itu kita simpan ya database-nya itu di kita bikin dulu database. Tapi pas kita lakukan PHP Artisan Migrate, ini bakalan langsung terbikin tuh nanti di database-nya. Dan usahain untuk yang examnya atau kalian pakai Laragon lah atau lain sebagainya itu diaktifkan gitu. Oke, kita ketikkan seperti ini di terminal. PHP Artisan Migrate gitu. Jadi buat migration dulu baru migrate gitu teman-teman. Jadi kalian nggak bisa memigrate tanpa ada migration baru gitu. Kita enter. Nah, di sini muncul error, bukan error sih sebenarnya, tapi warning. The database learning multiple image does not exist on the MySQL connection. Katanya itu database learning multiple image ini nggak ada. Nah, di sini dia tuh nanya, kamu mau buat nggak gitu? Yes aja gitu. Karena kan kita mau buat, kalau no ya percuma nggak kebuat. Nah, setelah itu wait. Nah, udah. Nah, pas kita cek di sini ya, di localhost phpMyAdmin, di sini bakalan ada ya di bagian learning. Nah, di bagian learning ini dia bakalan ada learning multiple image yang mana isinya migrations image gitu.
Nah, images ini yang akan kita fokuskan. Di images ini ada ID, image, created at, sama updated at. Nah, seperti yang aku bahas tadi kan ya. Oke. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik lagi nih untuk yang localhost phpMyAdmin karena sudah ada migration gitu teman-teman. Oke, lalu kita akan bikin controller untuk menampilkan, untuk edit atau hapus, untuk nambah gambar itu di controller. Jadi kita bikin namanya atau kita ketikkan di terminal, namanya itu adalah PHP Artisan Make Controller Image Controller. Oke, kita enter. Nah, jadi sekarang itu metodenya aku bakalan bikin controllernya. Nah, controller untuk bagian tertentu dulu, baru ke view gitu. Nanti ke controller lagi, lalu ke view lagi gitu, teman-teman ya. Nah, oke, biar kalian ada pandangan lah, oh view-nya gini gitu, teman-teman. Oke, lalu di sini kita bikin public function index. Nah, untuk yang index ini biasanya untuk menampilkan semua data gitu. Jadi kita bikin variabel namanya images, yang mana variabel images ini memanggil model yang bernama image. Nah, lalu di enter aja ya kalau muncul seperti ini. Tapi kalau nggak muncul kayak gini, kalian bisa kontrol spasi biar muncul. Nah, lalu di enter. Setelah itu di sini akan kebuat namanya use app models image. Nah, ini untuk memanggil model image gitu. Tapi kalau misalkan nggak muncul pas kalian kontrol spasi lalu enter, nah kalian tulis manual aja. Use app models image seperti ini. Silakan kalian pause. Nah, setelah itu titik dua kali, lalu all. Nah, biasanya orang-orang ya Kak pakai where atau lain sebagainya gitu. Tapi untuk studi kasus yang ini aku pakai all aja. Nah, berarti ini untuk menampilkan semua data yang ada di image. Nah, image ini images yang ada di database gitu. Lalu kita return view ya. Nah, kita kasih nama itu index kali. Nah, seperti ini. Dan kita kasih koma images sama dengan lebih dari images. Nah, kayak gini. Images yang ini images yang ini yang bakalan ditampilkan di blade gitu, di nanti di index ini. Nah, images yang ini, dollar images ini harus sama dengan yang ada di atas gitu. Tapi kalau di sini kalian image error gitu karena nggak ada tuh datanya. Oke, kalau misalkan di sini kalian items, nah baru nanti di indeks ini kalian manggilnya items gitu. Tak lagi aku praktekkan ya. Oke, lalu kita bikin kita ke resource dulu ya, lalu ke views. Nah, di sini kita bikin index.blade.php seperti ini. Dan indeksnya ini teman-teman ya, sorry, ada, wait, aku sepertinya pakai ini aja kali ya. Gimana ya enaknya ya? Oh ya, jadi aku pakai punyanya Bootstrap aja. Oke, jadi kita ke getbootstrap.com, lalu ke dokumentasinya ya, ke sini. Setelah itu ke bawah, nah yang kedua kita copy aja. Nah, kita paste. Nah, untuk yang bootstrap demo ya terserah sih mau diganti nama atau enggak. Misalkan di sini kita ganti dengan multiple image. Nah, untuk yang H1 kita hapus dan kita ganti seperti ini, container ya. Nah, lalu kita kasih H3 text center. Oke. Untuk container ini kita kasih PY biar ada padding atas sama bawahnya. Dan untuk judulnya, untuk H3-nya ini kita kasih H2 aja kali ya. Kita kasih nama itu galeri. Galeri. Manajemen galeri Anda, misalkan seperti ini. Oke, kita kasih MB 5. Oke, seperti itu. Dan kita kasih form di sini, post ya. Untuk actionnya sendiri, tar lagi aja untuk actionnya ya. Kita kasih pagar dulu. Nah, karena ini berhubungan dengan gambar atau file ya, silakan kalian kasih
atribut seperti ini di formnya, yaitu env type multipart form data seperti ini. Oke, seperti ini, dan kita kasih apa lagi ya? Row. Nah, kita kasih row dengan goalnya itu goal 9 dulu, lalu input dengan tipe data file, lalu titik form control seperti ini. Untuk namenya sendiri kita kasih images seperti ini ya, ID-nya kita ilangin. Nah, kita kasih required karena kita mau atau bisa apa ya, multiple image, kita kasih multiple juga seperti ini. Dan karena ini multiple teman-teman ya, untuk penamaannya, untuk name-nya ini kita kasih kurung bracket seperti ini biar bisa input banyak file gitu. Dan karena ini berhubungan sama gambar aja, kita kasih accept seperti ini, image garing lalu apa nih namanya, bintang gitu ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk agar inputnya itu milih filenya itu cuman gambar aja gitu. Jadi nggak ada yang lain kayak PDF atau video apalagi. Jadi nggak ada seperti itu. Oke, di sini call 3 lalu button titik btn primary. Nah, lalu kita kasih type namanya submit, dan di sini submit. Oke, seperti ini. Lalu apa lagi nih? Oh ya, untuk menampilkan gambarnya sekarang kita kasih titik row lalu mt5. Oke, kita lakukan for each di sini. Nah, untuk yang collection ini kita ganti menjadi images. Nah, images di sini seperti kataku tadi itu harus sama dengan images yang ada di sini. Misalkan kalian di sini adalah items, nah di sini berarti items gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan yang ini karena kebanyakan orang itu keliru untuk memanggil variabel yang berhubungan sama controller gitu. Nah, kita ganti lagi menjadi images ya. Lalu oke, di sini kita kasih call 6 lalu call md 4 misalkan seperti itu. Oke, lalu kita panggil image-nya jadi img seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu src-nya itu ke URL storage titik item image seperti ini. Oke, seperti itu ya. Lalu kasih kelas rounded dan mb2. Seperti itu. Untuk alt-nya nggak usah aja. Dan oh ya, kita kasih style juga yang mana kita hitung height-nya itu berapa ya? 260 pixel aja, dan objek fitnya itu cover biar gak stretch gitu ya. Lalu di kelasnya ini kita tambahkan W100 ini biar gak terlalu besar banget sih gambarnya seperti itu. Oke, sementara kita tampilkan dulu gambarnya dan kita akan tampilkan yang indeks ini yang barusan kita bikin itu, yaitu dengan cara kita ke routes, kita lalu ke web.php, kita ganti route yang ini menjadi, nah kita hapus functionnya, nah kita panggil image controller kontrol spasi lalu enter titik dua kali lalu kelas koma index gitu. Nah, indeks ini itu adalah yang ini teman-teman. Nah, yang ini gitu ya. Indeks yang ada di web.php itu adalah functionnya gitu. Oke, kita save dan di terminal kita jalankan dengan cara php artisan serve dan kita jalankan di browser 127 dengan port 8000. Oke, di sini udah muncul teman-teman. Oh ya, aku pengen banget ngetengahin ini karena jelek banget kalau di pinggir gitu, kalau nggak rapi. Oke, dengan cara justify content center. Oke, di sini bukan call 9 ya, call 5 aja biar gak terlalu panjang gini. Nah, oke seperti itu dan wait.
Ini kalau 2 aja dan W 100. Aku nggak terlalu suka kalau nggak lurus. Oke, seperti ini aja kali ya. Oke lah, seperti itu. Dan kita, oh ya, gambarnya kan masih belum ada. Nah, ini gambarnya masih belum ada, makanya nggak bisa dilihat gitu loh, teman-teman. Oke, baru di sini kita bikin gambarnya, formnya udah ada, dan kita tinggal bikin controllernya. Gitu, pertama kita ke web.php ya, lalu kita bikin route lagi, namanya post, gitu. Dan untuk ininya, untuk URL-nya itu ke images. Kita koma sama dengan di atas image controller titik dua kali lalu kelas lalu store. Oke, kita kasih name yaitu images store seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bikin post images ini untuk bikin data ya atau menambah data. Nah, kita bikin store lagi di image controller. Nah, ini sebenarnya untuk penamaan kayak store gitu, aku mengikuti Laravel sih. Namanya tuh resource gitu. Tapi kalau teman-teman itu punya penamaan lain kayak misalkan simpan gitu, lalu save gitu itu nggak masalah. Yang penting di sininya disamain ya. Public function store di sini. Request karena dia kan bawa request tuh. Request selalu $request gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita ngodingnya seperti ini. If gitu. If $request panah atau minus lalu lebih dari hash file. Nah, kalau ininya adalah file gitu. Images punya file. Requestnya itu ada filenya gitu. Nah, nama filenya itu images gitu. Nah, images ini harus sama dengan name yang ada di sini gitu loh. Oke. Nah, lalu lakukan perintah seperti ini gitu biasanya. For each ya, karena kan kita lakukannya itu kan perulangan gitu kan. Perulangan untuk gambar multiple image kan gitu. Nah, gambarnya itu lebih dari satu, boleh satu juga boleh. Kalau misalkan lebih dari satu, kita lakukan for each gitu loh. Oke, for each. Terus for each-nya nggak gini juga sih, jangan bawaan. For each ya. Lalu $request file seperti ini, lalu images lagi. Nah, as $image. Ya seperti ini. Jadi for each request file images. Nah, gak peduli imagesnya ini, filenya ini ada berapa, ada satu, kayak ada dua, ada 10, itu dilakukan perulangan gitu dengan as atau alias gitu ya, image. Nah, lalu di sini kita image pad seperti ini, kita bikin variabel image pad untuk gambarnya itu mau disimpan di mana gitu loh. Nah, makanya di sini image image ya harus sama dengan yang di sini. Lalu store. Nah, di sini mau disimpan di folder apa gitu, misalkan images. Lalu mau disimpan di folder mana? Public gitu. Oh ya, teman-teman. Di sini ya gambarnya itu bakalan tersimpan di storage app lalu public yang ini. Nanti pas kita lakukan proses bikin atau upload gambarnya, di sini bakalan otomatis kebikin folder namanya tuh images gitu. Nah, kalau nggak peduli, bukan nggak peduli, kalau masih bingung ntar lagi pasti ada lah gitu. Kalian lihat sendiri ntar ya. Oke, lalu di sini kita panggil image-nya atau modelnya, lalu create. Nah, create seperti ini, lalu images ya. Nah, nama ininya create-nya tuh create apa? Image ya, bukan images. Harus sama dengan yang di sini, image ternyata bukan images. Image. Oke, kita kembali lagi ke codingan. Lalu sama dengan lebih dari image pad. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu titik 2 jangan lupa. Oke, udah untuk proses uploadnya. Jadi semudah ini teman-teman. Oke, lalu kita kembali ke indeks ya.
Setelah itu di actionnya kita bikin seperti ini, lalu route images store. Nah, images store ini mirip dengan yang di sini name, bukan mirip, emang ini yang kita panggil. Oke, lalu setelah itu kita refresh ya, lalu kita coba untuk panggil gambarnya. Di sini aku sudah menyediakan gambar sih. Jadi aku lihat gambarnya nih, gambar apa? Oh, gambar rumah ternyata. Nah, gini ya. Jadi kita bisa milih 3 1 gitu. Dengan cara itu tekan kontrol bisa bukan, tapi spasi. Spasi misalkan gini gitu. Lalu ini misalkan enggak gitu. Oh, sorry. Mouseku agak-agak. Nah, ini bisa milih lebih dari satu. Misalkan aku milih ini deh gitu. Milih 3 dulu. Kita buka, lalu kita submit. Oh ya, sorry teman-teman ya. Jadi di Laravel setelah kita form, kita harus ada namanya CSRF seperti ini. Oke, biar apa? Kalau nggak ada kayak gini, pastinya error kayak gini. Bukan error, namanya page expired gitu. Oke, kita refresh lagi, kita pilih lagi gambarnya, lalu buka, kita submit. Oke, di sini aku ada yang keliru juga, sorry. Di sini masih belum ke redirect. Nah, redirect ya, back. Oke, seperti itu. Return jangan lupa. Return, redirect, back. Oke, jadi pas kita udah lakukan ini, dia bakalan kemana gitu. Nah, sekarang kosong karena nggak ke redirect gitu teman-teman. Kita refresh lagi, ini bakalan ada 6 nih gambarnya. Oke, di sini udah ada ya, di sini ya gambarnya ya. Oke, gambarnya udah ada, tapi kok nggak muncul gitu loh. Padahal di database ini sudah ada. Loh kok ada 6 mas? Karena barusan kan munculnya kosong, tapi aku refresh gitu loh. Makanya lakukan kayak gitu lagi, kayak gitu. Perulangan kayak gitu lagi. Oke, seperti ini ya. Untuk gambarnya namanya random karena memang seperti itu Laravel. Tapi bisa juga di custom gitu. Dengan cara kalian lihat sendiri aja lah di Laravelnya. Kalian cari storage namanya, file storage. Oke, ya, silakan kalian cari-cari sendiri gitu. Atau kalian ke chat GPT atau apa ya terserah. Oke, di sini gambarnya nggak keluar nih. Oke, kalau gambarnya nggak keluar, gimana cara ngeluarinnya? Oke, jadi di sini kau bakalan jelasin metodenya. Nah, kan munculnya itu di storage atau kesimpannya itu kan di storage. App public image gitu. Nah ini udah ada kan ya public image kan perusahaan nggak ada tuh. Nah seperti yang gue bilang di sini bakalan muncul nih images sesuai dengan nama di sini images gitu. Misalkan kalian di sini namanya file images, nah di sini bakalan file images gitu nantinya. Oke, project Laravel itu teman-teman ya itu jalannya dari public ini gitu. Jalannya dari sini dari indeks ini. Jadi kalau misalkan ke storage ini pastinya keluar dulu gitu. Tapi metodenya Laravel tuh nggak gitu, melainkan kita bisa dengan cara kayak gini. Kita ke terminal lagi, lalu kita ketikkan php artisan storage titik dua link gitu. Jadi di symlink namanya gitu. Jadi linknya yang kita bikin folder yang ini, tapi misalkan kita foldernya yang di sini, anggap di sini ada lah gitu. Mainkan imajinasimu. Nah, di sini ada gitu, ada folder gitu. Nah, pas klik di sini, folder itu bakalan muncul di sini gitu loh. Sama halnya kita bikin shortcut gitu di file explorer kita gitu. Kita enter aja dulu lah. Oke, di sini bakalan kebikin storage. Yang mana storage ini sebenarnya ya pas kita klik itu munculnya images ini sama gitu loh. Nah, karena memang storage ini dia itu sebenarnya ini gitu loh. Nah, tapi dipanggilnya di sini. Kalau udah kayak gini, kita refresh, udah muncul. Gitu loh teman-teman ya. Oke, kita coba pilih lagi. Misalkan ini gambar apa ini? Misalkan inilah gitu ya. Dua ini misalkan. Kita pilih, kita submit.
Nah, di sini akan muncul. Nah, ada 2 muncul, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita udah berhasil sih untuk upload multiple image. Tapi ada bonus nih teman-teman. Aku bakalan bikin juga cara menghapusnya gimana gitu loh. Oke, untuk cara menghapusnya sendiri ya, kita pakai form juga. Tapi kita bikin button dulu lah di sini ya. Oke, dengan cara gimana? Kita ke index.blade.php, lalu kita ke sini. Nah, ke sini ya. Kita bikin ya. White gimana nih cara bikinnya? Oke lah, kayak gini cara bikinnya. Kita bikin form dengan metodenya tuh post. Actionnya ini sementara gak kemana-mana dulu karena kita pengen nampil dulu lah gitu loh. Oke, lalu di sini kita pakai CSRF sama kita pakai metode juga yang mana dia tuh delete metodenya gitu. Di sininya tetap metode post gitu, tapi di sininya kita bikin delete. Nah, lalu button titik 2 submit titik btn titik lagi btn danger. Nah, seperti ini. Oke, btn sm aja karena biar kecil gitu. Lalu hapus. Oke, seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita coba nih. Oke, udah ya, udah ada ya button hapusnya ini ya. Oke, lalu setelah itu, oh ya, biar ini biar gak terlalu, wait, mana dah? Biar gak terlalu nempel sama yang di bawahnya ini, kita coba bikin MB4 di sini dan kita taruh IMG ini dengan form ini di antara MB3 ini. Seperti ini coba. White ini gimana? Nah, oke. Jadi ini gambarnya kebesaran ya. Jadinya aku kayak nah, ini masih ke reload gitu loh. Oke, hapus ini maunya aku ada di tengah. Ini gimana caranya? Mungkin pakai gini. Deflex ini aku bawaan bootstrap ya, teman-teman ya. Lalu deblock bukan deflex. MX Auto. Yang mana kita styling juga untuk width-nya. Width-nya itu max content seperti ini dan udah bakalan ada di tengah tuh. Oke, udah di tengah nih. Oke, seperti itu dan aku bakalan nambahin ini juga on click juga yang mana isinya return ya. Jadi kayak ada konfirmasi gitu loh. Confirm, ya sorry, confirm kamu yakin ingin menghapus ini gitu loh. Jadi ada seperti ininya. Tuh. Oke, kita coba klik yang ini, hapus, nah muncul gitu ya. Oke, lalu kita bikin ke web.php, kita bikinnya seperti ini, route ya, lalu delete. Oke, images, slice, ID gitu teman-teman ya. Jadi kan bawa ID ini parameter maksudnya, namanya tuh parameter, yang mana ID di sini kan nggak mungkin kan klik hapus lalu malah kehapus semuanya. Nah makanya kita kan bawa ID kan gitu. Nah lalu di sini sama kayak di atas, image controller kelas lalu kita bikin destroy seperti ini. Nah kita kasih name juga sama images destroy. Oke seperti ini, makanya di formnya seperti ini kita panggil route images destroy gitu. Yang mana dia bawa parameter namanya ID gitu. Parameter yang dibawa atau ID. Oke, seperti ini dan kita ke image controller sekarang. Di publicnya. Public function destroy ID. Nah, jadi parameternya kita panggil juga tuh di sini. ID, nama parameternya gitu ya. Atau yang terbaru tuh string ID gitu kalau di ini Laravel yang baru kalau kita pakai resource, tapi nggak perlu juga nggak masalah. Oke, lalu kita bikin variable image seperti ini, yang mana variable image ini manggil
model image, lalu find or file ID. Oke, ini maksudnya apa? Ini sama halnya kayak gini di MySQL. Select bintang from images where ID sama dengan ID. Nah, sama halnya kayak gini teman-teman. Oke, jadi disingkat find or file ID atau find ID, ini juga bisa gitu loh. Oke, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu gambarnya, gitu kan ya. Jadi kan hapus yang ini, gak mungkin kan kita hapus di database aja, harusnya kan gambar di galeri atau di filenya kita itu juga terhapus. Biar apa? Biar gak banyak tuh gambarnya di ini di project kita gitu. Kalau semakin banyak gambarnya dan gak terhapus sama sekali, itu takutnya menghambat kinerja dari project kita gitu. Takutnya kebanyakan tuh nanti bakalan bergiga-giga tuh nanti sesuai dengan berapa gambar gitu loh. Oke, jadi kita hapusnya pakai storage seperti ini. Oke, lalu delete. Ini bakalan ada error tuh di storage nanti karena belum dipanggil. Lalu public. Nah, kayak gini. Public itu maksudnya yang ini, teman-teman. Yang ini, public yang ini kan storage. Storage itu storage yang ini gitu. Public lalu titik di sini image image gitu. Image yang ini, dollar image yang ini harus sama dengan yang ini. Image yang ini itu nama ininya, nama filenya, nama kolomnya gitu. Oke, storage di sini ini ada yang error. Bentar, ini pakai storage apa ya? Facade disk apa ya? Oke, jadi aku kontrol spasi barusan lalu aku langsung enter. Di sini udah ada Illuminate support facade storage. Kalau kalian nggak muncul pas kontrol spasi lalu enter, silakan kalian bikin sendiri atau apa tuh namanya, tulis sendiri gitu manual. Oke, lalu di sini kita panggil lagi image ya, lalu delete gitu. Jadi image yang sekarang tuh di delete gitu, yang mana ID-nya tuh ini, terus dihapus gitu. Ini menghapus di database-nya. Lalu return, redirect back seperti ini. Oke, lalu kita coba tuh. Kita refresh, kita hapus yang pertama, yang ini. Are you sure? Oke. Oke, di sini udah terhapus nih. Gambarnya mana nih yang dihapus barusan? Oke. Ini yang mau kita hapus sekarang. Hapus. Oke. Oke, udah terhapus. Dan di sini juga berkurang nih. Coba kita hapus semuanya karena kan nggak kelihatan nih yang berkurang nih yang mana. Hapus. Oke. Hapus lagi. Oke lagi. Oke, ini menyelesaikan 4 ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di sini. Udah menyelesaikan 4 juga. Oke, seperti itu ya untuk um, CRUD ya, kita panggilnya CRUD lah gitu ya. Walaupun ini cuman ada C, R sama D gitu. Update-nya nggak ada. Yang ngapain update gambar kan nggak ada. Yang ada tuh menghapus gambar yang lama lalu menambah gambar yang baru gitu teman-teman. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jadi multiple image ini bisa kalian pakai di project kalian gitu. Misalkan aku sekarang lagi ngerjain project properti gitu. Jadi gambarnya itu harus ada banyak yang di upload, jadinya pakai metode seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat guntingnya, serta oh ya teman-teman, aku ada e-course khusus untuk kalian yang ingin mendalami Laravel. Nah, silakan kalian kunjungi link academy.onlinekan.com, aku letakkan di link deskripsi. Lalu kalian pilih aja full stack developer di sini. Oke. Oke, lalu di sini silakan kalian juga baca-baca ya deskripsinya, lalu tools yang digunakan, lalu materi yang udah ada ini apa aja, silakan kalian baca-baca. Untuk yang Laravel udah ada juga, PHP dasar, PHP mini project ini sudah ada juga dimulai dari HTML gitu.
dan di sini udah ada mini projectnya gitu teman-teman ya. Silakan dicek out, cuman 350.000 aja gitu. Dan thank you udah mendengarkan sampai akhir. Silakan kalian praktekkan untuk project kalian sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan kalian konsultasikan ke aku. Dan sekian dari aku, sampai jumpa.